Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah, wa a'azza jundah, wa hazamal ahzaba wahdah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannati arduha as-samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Tiada kata yang layak kita ucapkan pada pagi hari ini adalah lantunan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, Rabb kami, betapa besar nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami. Engkau telah beri kesempatan kami untuk memasuki bulan suci-Mu, bulan Ramadan. Dan Engkau telah berikan kesehatan kepada kami, waktu yang luang untuk menegakkan ibadah, untuk sujud menghambakan diri kepada Engkau melalui ibadah-ibadah kami, ya Allah. Inilah sebuah nikmat yang sangat besar yang mungkin tidak dimiliki oleh orang lain. Ya Allah, hanya satu yang tersisa, yaitu mohonlah kiranya terima segala amalan dan ibadah yang telah kami lakukan. Ridhoilah ya Allah segala ibadah yang telah kami lakukan. Apabila itu tidak Engkau terima ya Allah, apa semua yang kami lakukan itu tidak Engkau ridhoi, maka sia-sialah jerih payah kami beribadah. Seperti yang Engkau katakan, kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas. Kami ini hanya berpuasa di bulan Ramadan sekedar menahan lapar dan haus saja, sementara nilainya kosong karena tidak Engkau terima ya Allah. Maka di awal bulan Syawal ini kami memohon, terimalah ya Allah, ridhoilah segala amalan kami. Salawat dan salam juga kita sampaikan turun untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang telah menyampaikan risalah kepada kita sehingga kita dengan mudah mengikuti perintah-perintah Allah. Sidang jamaah Idul Fitri yang dimuliakan Allah, tujuan daripada kita berpuasa 1 bulan adalah untuk meraih predikat takwa. Ya ayyuhalladzina amanu
kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Takwa itulah predikat tertinggi yang akan kita raih. Tetapi takwa tentu tidak hanya dapat diperoleh dengan menahan lapar dan haus di kala puasa. Memang kalau kita maknai puasa itu ada makna yang bersifat tekstual, yaitu menahan makan, minum, kebutuhan biologis. Itu makna tekstual. Tetapi itu bukan mencerminkan puasanya orang yang akan diangkat menjadi orang takwa. Ada makna lain, yaitu makna yang hakiki, di mana puasa itu adalah menahan diri dari hawa nafsu dan segala perbuatan yang sia-sia. Itu yang ditahan. Segala perbuatan maksiat yang tidak ada manfaatnya, itu yang ditahan. Tidak kita lakukan selama bulan Ramadan. Dan segala perbuatan yang baik-baik, itu kita kerjakan. Inilah jalan menuju taqarrub ilallah, menjadi orang yang takwa tadi. Selain amal ibadah, sholat, membaca Al-Quran, ada lagi ibadah lain yang semestinya kita laksanakan untuk mencapai tujuan tersebut. Seperti yang dikatakan dalam pangkal ayat tadi. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannati 'arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Kita harus bersegera mencari keampunan Allah dan keridhaan Allah. Ini yang kita cari pada saat sekarang. Kemudian juga kita barengi segala amalan-amalan yang kita lakukan selama bulan Ramadan itu dengan apa-apa yang ditunjuk oleh Al-Quran. Di dalam surat Ali Imran ayat 3, ayat 134, Allah berfirman, siapa itu orang yang takwa selain dari tadi melaksanakan amal ibadah di bulan Ramadan? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kaziminal ghaidha wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang-orang yang senantiasa berinfak baik di waktu lapang maupun di waktu sempitnya, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan orang lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Ada lagi ternyata yang harus kita lakukan. Senantiasa berinfak. Apa yang telah kita lakukan pada bulan Ramadan, mari kita lanjutkan di bulan Syawal dan seterusnya. Kita berinfak dan berinfak, tidak memikirkan kondisi sempit atau lapang. Baik lapang maupun sempit, infak harus kita laksanakan. Karena itu perintah, prasyarat untuk menjadi seorang yang takwa. Lantas apalagi? Yang senantiasa menahan amarahnya. Ketika dia berkuasa, dia tidak sewenang-wenang. Menahan amarah ternyata prasyarat. Lantas apalagi? Memaafkan, saling memaafkan. Tidak mudah tersinggung, tidak mudah membenci, tapi memaafkan. Bukan meminta maaf, tetapi memberikan maaf. Itu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ujungnya adalah wallahu yuhibbul muhsinin. Allah akan mencintai orang-orang yang seperti ini, yang berbuat kebaikan seperti ini. Tentu di luar ibadah mahdoh seperti sholat, membaca Al-Quran yang telah kita laksanakan di bulan Ramadan. Lantas apalagi?
Allah katakan, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji dan zalim, menzalimi dirinya sendiri, segeralah mengingat Allah, lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya. Kalau menzalimi orang lain itu nampak. Paling tidak hukum akan memenjarakan dia. Tapi menzalimi diri sendiri ini orang lain tidak tahu dan tidak peduli. Apa itu menzalimi diri sendiri? Diri itu punya hak. Haknya kepada penciptanya, haknya kepada dirinya sendiri, kebutuhannya, haknya kepada orang lain, silaturahimnya. Maka tunaikan itu. Haknya kepada penciptanya adalah dia harus kembali dalam keadaan yang bersih, fitrah. Maka carikan jalan untuk itu. Dia kembali kepada penciptanya dalam keadaan bersih. Itu haknya. Maka tunaikan itu. Bagaimana caranya? 1 bulan kita sudah dilatih untuk mensucikan diri menjadi fitrah. Seharusnya hari ini kita sudah menjadi fitrah. Karena hari ini namanya Aidil Fitri. Kemudian hak diri terhadap dirinya sendiri, kebutuhan kesehatannya, kebutuhan makan minumnya, kebutuhan intelektualnya, sudahkah dipenuhi? Itu hak diri. Dan hak diri kepada sesama manusia, yaitu silaturahim. Sudahkah dipertautkan tali silaturahim itu? Atau bahkan malah kita mudah memutuskannya. Sedikit saja masalah, maka putuslah silaturahmi. Apakah begitu? Sidang jamaah Aidil Fitri 1444 Hijriah yang dirahmati Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jadi Idul Fitri, kembali kita kepada fitrahnya manusia. Fitrahnya manusia itu adalah pertama, kemuliaan. Manusia itu diciptakan dalam keadaan mulia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, kata Allah. 1. Yang kedua, manusia itu berdaulat. Dia punya wewenang, kekuasaan, hak azazi. Maka raih itu, rebut itu. Kita punya wewenang, daulat. Yang ketiga adalah fitrah kita adalah kita orang yang bertakwa. Kita bukan orang maksiat. Kita bukan ahli neraka. Kita adalah orang yang takwa. Dan yang keempat, mengakui Tuhan kita. Itu adalah fitrahnya manusia, mengakui Tuhannya ketika dia bersaksi, benar ya Allah, Engkau Tuhanku dan aku hambamu. Itu adalah fitrah kita. Maka apabila kita lupa itu, kembalikan kepada fitrahnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pada hari ini, pengurus daerah Muhammadiyah melaksanakan sholat Idul Fitri. Mungkin tidak sama dengan apa yang dilakukan oleh mayoritas orang karena mengikuti instruksi pemerintah. Ini bukan suatu hal yang aneh dan ganjil. Itu adalah ijtihad sebahagian umat, bukan hanya di Indonesia, tetapi di seluruh belahan dunia. Memang ada yang menggunakan metode hisab. Nah, oleh karena itu, mari kita sama saling berlapang dada. Kita yang berhari raya hari ini harus menghormati mereka yang masih menyelesaikan puasa pada hari ini.
kan dikatakan bahwa kita harus berbuat baik dalam keadaan sempit dan lapang. Kenapa kita harus berijtihad? Karena itulah karakter Muhammadiyah. Muhammadiyah beranggapan bahwa pintu ijtihad belum pernah tertutup. Selagi dunia ini berkembang, selagi masa berputar, persoalan-persoalan bertambah, ilmu pengetahuan bertambah terus, maka pintu ijtihad tetap terbuka. Dan ijtihad itu harus dilakukan supaya agama itu bisa benar-benar terpakaikan dalam kehidupan. Kemudian memang Muhammadiyah karakternya memiliki dua pola. Yang pertama adalah purifikasi, memurnikan ajaran Islam, khususnya di bidang akidah atau tauhid dan ibadah. Kalau itu tidak ada tawar-menawar, tidak ada khurafat, syirik, tahyul, itu memang tidak ada dalam kamus Muhammadiyah. Tetapi Muhammadiyah juga punya satu konsep lain di samping pemurnian itu, yang tidak tawar-menawar itu, adalah konsep pengembangan atau dinamisasi, khususnya dalam kaitan muamalah. Maka di sini nampak perkembangan Muhammadiyah dalam kehidupan bermuamalah. Melesat jauh. Perguruan-perguruan tinggi Muhammadiyah sudah dibangun di berbagai negara di seluruh dunia. Itu menunjukkan bahwa Muhammadiyah berpikir mengembangkan bagaimana membumikan agama Islam ini sehingga benar-benar bisa dinikmati oleh umat manusia di zaman manapun. Itulah dua konsep Muhammadiyah yang insya Allah semakin hari semakin berkembang dan semakin banyak peminatnya, terutama bagi kaum ulil albab, yaitu orang-orang yang mau berpikir dan berpikir sambil berpikir dia berzikir. Alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Allahu akbar walillahil hamd. Semoga khutbah yang singkat ini bisa menginspirasi kita dan bisa membawa kita kepada tingkat ketakwaan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa afwan indal hisab. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita saling bermaaf-maafan. Ustaz, makasih Ustaz. Ya.